Halo semuanya. Kalau Anda seorang guru, lalu ada murid Anda yang mengatakan bahwa dia ingin bunuh diri hanya karena dibully di sekolahnya, bagaimana perasaan Anda? Membahas mengenai bullying memang tidak ada habisnya. Kalau dilihat dari data berdasarkan riset Program for International Students Assessment atau PISA 2018, di sini ditunjukkan bahwa murid yang mengaku pernah mengalami perundungan di Indonesia sebanyak 41,1%. Jumlah yang sangat besar. Bahkan dari data yang saya baca dari databox.katadata.co.id mengatakan bahwa Indonesia menduduki posisi kelima dari 78 negara yang mengalami perundungan di sekolah. Artinya, sekolah adalah tempat rentan untuk bullying. Nah, di sini saya sebagai guru di salah satu sekolah merasa bahwa membahas mengenai bullying ini memang sangat menarik. Kegiatan bullying itu dikategorikan ada 4, yaitu secara verbal, fisik, rasional, dan elektronik. Secara verbal ini banyak sekali dilakukan oleh anak-anak, menghina ataupun mengata-ngatai, membuli dengan nama ayah atau orang tuanya, dan lain sebagainya. Kemudian fisik pun beberapa sekolah banyak dilakukan, bahkan itu di luar pengawasan guru. Jadi memang penting kiranya guru itu sangat mengerti atau memahami bagaimana keadaan anak-anak, terutama wali kelas, bagaimana keadaan dia di sekolah yang di luar jangkauan orang tuanya atau bahkan di luar gurunya, entah itu pulang sekolah, saat di kantin, atau bahkan di jam-jam kosong itu terjadi proses pembelian. Kemudian rasional ini juga bullying yang menyebalkan, yaitu bisik-bisik bersama temannya tentang si orang tersebut gitu ya. Bisik-bisik ini memang sangat tidak nyaman, apalagi itu dilakukan secara bergerombol atau bergeng kepada salah satu rekannya. Dan yang terakhir ini yang sangat sedang digandrungi, yaitu elektronik atau pembulian di media sosial. Nah, saya memberikan tugas kepada anak-anak mengenai iklan layanan masyarakat. Saya membebaskan temanya apa, yang penting yang terdekat di sekitar kita, terdekat di sekitar mereka. Mostly di setiap kelas pasti mengambil tema bullying, entah itu 2 kelompok ataupun minimal 1 kelompok. Artinya memang masalah terdekat di sekitar mereka adalah kasus bullying. Bagi ananda-ananda bunda dimanapun berada atau semua murid di Indonesia, sebenarnya untuk bullying ini memang terkadang tidak bisa kita tidak bisa, ini adalah sebuah keniscayaan lah istilahnya. Jadi pasti ada, walaupun itu kasusnya atau kadarnya kecil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan 3 hal. Yang pertama, hindarkan. Jadi kalau kalian mengalami proses bullying di sekolah kalian yang tiap hari terjadi oleh siapapun yang kalian nggak bisa ceritakan, yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu hindarkan. Jadi kalau memang tidak ingin dibully oleh orang-orang atau oknum tersebut, silakan hindari. Jangan mendekati dia, jangan berada di lingkungan sekitar dia. Kemudian yang kedua, abaikan. Nah, proses pengabaian ini memang harus mengalami pengalaman yang luar biasa dulu. Artinya kalian harus kuat hatinya. Gitu. Jadi ketika ada yang mengata-ngatakan kalian dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata negatif, menghina, ataupun lain sebagainya, abaikan, cuek aja gitu. Nah, kalau kalian tidak bisa untuk menghindari, tidak bisa untuk abai, cara terakhir adalah mengomunikasikan. Jadi jangan bungkam. Kalian harus cerita kepada orang yang bisa dipercaya, terutama orang dewasa, baik itu orang tua ataupun guru kalian di sekolah. Ingat, jangan bungkam, karena semua hal yang mengganjal di hati itu harus diceritakan. Kalau tidak, proses bullying ini yang mungkin kalian merasa ya udahlah di kelas 7 ini nanti juga kelas 8 enggak, atau ya udahlah di kelas 8 ini kelas 9 enggak, atau kalian jangan berpikir ya udahlah di SMP aja dibully, nanti juga di SMA udah enggak, atau di kuliah nanti juga enggak. Nah, hal seperti itu jangan dilakukan, karena biasanya mental yang sudah sering dibully di SMP dia akan mengalami
mengalami pembulian berulang di SMA ataupun kuliah. Karena apa? Karena mentalnya sudah goyang, karena selama ini bungkam. Oleh karena itu Bunda anjurkan, ceritakan, komunikasikan, jangan takut, jangan bungkam. Berikut adalah salah satu karya dari kelas 8 tentang iklan layanan masyarakat. Ini pelajaran di bab 2 semester 1, iklan, slogan, dan poster. Dan ini adalah salah satu produk dari kelas 8 SMP Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan tahun ajaran 2019-2020. Selamat menyaksikan. Sebenarnya, aku takut. Aku lelah.